Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan review Cikarang Listrindo. Jadi kuartal 1 2025 sudah update. Sekalian aja nerusin. Jadi mungkin seminggu ini saya akan coba bahas satu persatu perusahaan-perusahaan yang ada di list yang kira-kira update-nya Q1 seperti apa. Jadi ikutin aja setiap hari ya. Jangan lupa subscribe sama nyalakan tanda lonceng karena 80% yang lihat atau nonton video saya itu belum subscribe, paling tidak untuk support ya supaya lebih semangat lagi. Baik, ini Cikarang Listrindo itu ada di Cikarang, jadi ini websitenya, dia sudah 30 tahun lebih dan seterusnya. Nah, saya akan coba update kuartal 1 karena ini perusahaan yang termasuk rutin bagi dividen dan punya captive market ya. Jadi pelanggannya itu sulit move on lah kira-kira, karena pelanggannya rata-rata adalah kawasan industri. Dan namanya listrik itu jadi kebutuhan utama di pabrik, sehingga hampir tidak pernah orang itu ganti listrik, itu hampir tidak pernah. Kita lihat grafik terakhir ya, dividen kemarin sudah bagi 45. Ini di tanggal 28 Mei dan harga sekarang sudah beranjak turun. Support mungkin sekitar di 645. Jadi kondisi sekarang harga dari support terendah itu minus sekitar 5,59%. Oke, langsung kita ke laporan keuangannya. Untuk kuartal 1 2025 kasnya bagus banget dan ini ada tambahan kas gede banget dibandingkan Desember nih. 534 juta dolar, jadi ini pakai dolar Amerika Serikat. Terus total aset naik ya, karena ya tadi kasnya naik. Kemudian liabilitas ini aman, utang usaha juga aman. Tapi ini ada utang yang jatuh tempo di 500 juta dolar setahun ini. Ya harusnya sih tidak ada masalah kalau ngelihat dari mereka punya cash. Kemudian jualan ini turun sedikit ya, pelanggannya ada pelanggan industri ini dari 116.400 menjadi 100. Kemudian ke PLN ini turun dari 21 ke 19. PLN turunnya agak lumayan banyak sehingga penjualannya ini turun 2%-an ya. Nah, beban kalau dilihat ini kan laba usahanya naik malahan dari 28 ke 30, tapi kalau dilihat memang beban lain-lainnya ini turunnya signifikan sekali dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, beban bahan bakar juga turun, artinya bahan bakarnya mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Rata-rata bahan bakarnya kayaknya sih batu bara ya, kalau dilihat dari Cikarang Listrindo. Ada gas juga di sana. Terus beban pendanaan ini ada naik sedikit, sehingga laba usaha naik, tapi laba sebelum pajak penghasilannya jadi turun ini 26 ke 24. Jadi aman-aman aja sih. Periode berjalan labanya turun. Jadi profit total per saham itu kira-kira turun sekitar 2,8% untuk kuartal 1. Nah, kalau dilihat dari arus kas dari pelanggan ini aman ya, 137 aman-aman aja dibandingkan Maret 2024 yang lalu. Nah, tapi ada beberapa yang menarik ini, pembelian investasi ini dari 36 juta dolar menjadi 179 juta dolar. Ini gede banget pembelian investasinya. Kayaknya sih ini ada sesuatu ya, Mbak tahu apa yang di situ dibeli. Nanti kita lihat aja di bawah. Oke, dari arus kas sudah, kemudian lanjut ke persediaan. Di persediaan aman, suku cadang oke, batu bara turun dikit, perlengkapan pembantu oke, solar, nah total segini. Jadi memang batu bara ini jadi faktor utama untuk mereka punya pembangkit, karena yang lain solar. Kalau solar udah pasti lebih mahal. Nggak tahu kalau gas dihitung ya nggak di sini ya. Mungkin kalau gas nggak dihitung ya teman-teman. Ada yang tahu Cikarang Listrindo mayoritas pakai gas atau pakai solar? Pakai batu bara? Komen di bawah ya. Terus persediaan tadi oke, ini investasi. Nah, investasi yang tadi dibilang 100 sekian 70-an juta dolar tadi ternyata dibelikan reksadana. Jadi aman-aman aja. Nah, di bank yang awalnya di Maybank, kemudian OCBC, KEB, semuanya dipindahin ke reksadana. Saya nggak tahu apa yang menjadi pertimbangan, tapi in prinsip harusnya manajemen melihat kalau di situ ada potensi keuntungan. Terus beban-beban tidak ada masalah.
Nah, ini ada beban accrual yang mungkin perlu saya sorot sedikit dibandingkan Desember 2024 ya. Jadi biasanya kuartal 1 itu perusahaan-perusahaan itu ada accrue kalau ternyata laporannya juga cukup bagus. Ini salah satu accrualnya adalah honorarium profesional. Jadi kayak bonus kayak gitu-gitu itu di accrue tuh di 31 Maret nih ya, Q1. Dibandingkan Desember 2024 accrualnya itu sedikit. Artinya apa? Sebenarnya ini sudah dibebankan di kuartal-kuartal sebelumnya. Justru di Desembernya dia beban bunganya yang belum diakkru. Jadi bunganya itu gede. Nah, kalau ngelihat ini bagian dari strategi manajemen ya. Ini kalau kita lihat laporan keuangan kuartal 1 jeblok di net income, belum tentu itu jeblok di operasionalnya dia. Nah, harus dilihat lebih detail di situ. Kalau ternyata yang membuat jeblok adalah beban-beban. Nah, kalau lihat ini ya kebetulan aja bebannya dibandingkan Desember itu lebih kecil, sekitar 2 juta dolaran ya, 1 juta sekian dolar ya. Nah, tapi kalau lihat dari honorarium ini sudah dicicil di kuartal 1. Nah, terus kalau kita bandingkan gimana terkait dengan potensi 2025 ini. Nah, di Stockbit itu sudah diupdate untuk EPS-nya 17,22. Jadi annualized-nya itu 68, kemudian trailing 12 month-nya itu sekitar 73. Kita input aja sekitar 68 di sini dengan asumsi dividen payout ratio 99%, harga terakhir hari Kamis kemarin itu 685. Potensi dividennya masih lumayan gede ya, 9,8%. Itu dengan posisi harga sekarang ya. Nah, nanti kalau dia turun lagi ke bawah, kita cicil lebih murah lagi di bawah, maka kemungkinan akan lebih murah. Saya sih berharap dia turun ya ke support yang ada di sini. Jadi kita bisa nyicil di bawah. Tapi kalau misalnya mau nyicil sekarang ya tadi potensinya masih seperti ini. Jadi lumayan perform lah dia, angka atau harga sekarang itu kondisinya harusnya masih lumayan perform. Ini kan kita setup dengan 68. Tapi kalau kita setup dengan 73 maka beda lagi. 73 10,6%. Ya, harapannya jangan 68 lah, karena masa turunnya signifikan banget dari 74 ke 68. Padahal 2023 ke 2024 aja net income-nya naik nih. 22 juga naik. 21 oke, 21 ke 22 turun lah ya. Tapi 3 tahun terakhir ini naik terus, masa di tahun 2025-nya malah turun. Paling tidak samalah dengan tahun lalu ya, tahun 2024. Paling tidak gitu. Nah, dengan seperti ini, maka yang sudah kita review kemarin SGRO, TOTL dan ADRO, detailnya ada di video sebelum ini. Untuk mereka bertiga, ini sebenarnya setara. Nah, tinggal dibandingkan aja technicalnya. Tiga-tiganya sih bagus, kecuali kalau saya kasih note adalah di ADRO ya. ADRO ini ada note khusus karena angka-angka yang terjadi itu kita harus uji selama beberapa kuartal semenjak ADRO itu lepas dengan AADI. Tapi kalau TOTL dan SGRO ini karena independen, tidak ada aksi korporasi yang signifikan di mereka, jadi harusnya aman-aman saja. PUWR juga tidak ada aksi korporasi, harusnya juga aman-aman saja. Di simulasi kalau dengan dividen for living 9,8, maka kalau kita nyicil setiap bulan 2 jutaan ya. Warna biru ini adalah cicilan 2 jutaan per bulan selama 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, 5 tahun keempat, 5 tahun kelima. Maka dengan asumsi kita pensiun nanti di tahun ke-25 ya, dari umur 30 ke 55 ya. Taruhlah ini 30 ke 55, 25 tahun nyicil. Target kita dividen kita dapat 18 juta, itu setara 10 juta hari ini dengan asumsi inflasinya 2,5%. Maka 18 juta kalau kita lihat di tahun ke-25 kehit ya, 27.524 juta per bulan. Jadi tahun ke-25 ada di sini. Investasi kita menjadi 3,3 miliar dengan 330 juta per tahun secara dividen. Jadi sudah bisa dividen for living harusnya. Ini belum dipotong macam-macam ya. Silakan nanti kalau mau disimulasi potong zakat, dipotong pajak. Kalau ada pajak atau dipotong sedekah atau dipotong apapun itu kebutuhan hidup dan seterusnya, ini bisa
simulasikan. Tapi in prinsip target kita 18 juta sudah ke hit ya dengan 27 juta per bulan. Nabung 2 juta tapi dapat 27 juta per bulan. Kira-kira itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang request taruh di bawah. Insya Allah kalau saya sempat dibahas. Tapi kalau misalnya belum sempat ya sabar aja. Menunggu video-video yang sudah dibahas sesuai dengan list yang terbaru. Terima kasih.